Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Para hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah yang bernama puasa adalah ibadah yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah suatu ibadah yang memang Allah khususkan untuk para hamba-hambanya agar bisa mencapai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa adalah suatu ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung menilai dan mengetahui pahala demi pahalanya. Dan ibadah puasa adalah ibadah yang meningkatkan seseorang di dalam ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kiranya kalian mendapatkan predikat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ibadah puasa yang kita lakukan itu tidaklah sama antara kita dengan kita. Tentunya ada suatu tingkatan derajat yang dimiliki seseorang. Yuqalus saum, telah dikatakan sesungguhnya puasa itu mempunyai 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama saumul awam, yaitu tingkatan puasa orang-orang yang awam. Wa saumul khas, dan yang kedua tingkatan orang-orang yang khusus. Wa saumul khasul khas, dan tingkatan yang ketiga adalah tingkatan orang-orang yang teristimewa. Siapa orang-orang yang awam? Siapa orang-orang yang khusus dan siapa orang-orang yang teristimewa? Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita tempatkan diri kita untuk mendapatkan tingkatan puasa. Apakah puasa yang awam? Apakah puasa yang khusus? Dan apakah puasa yang istimewa? Wa amma saumul awam, dan adapun tingkatan puasa yang awam, dikatakan jadi puasa tingkatan awam menahan perutnya daripada lapar, menahan perutnya daripada haus, dan menahan farjinya di dalam kesyahwatan pada siang hari melakukan puasa. Adapun tingkatan yang kedua, wasaumul khawas, yaitu tingkatan puasa yang khusus. Bagaimana tingkatan orang-orang yang melakukan saumul khawas, yaitu puasa yang khusus? Di antaranya dikatakan wa amma saumul khawas, dan adapun tingkatan puasa orang yang khusus, fahuwa saumus sholihin, yaitu puasanya orang-orang yang soleh, yang mana mereka bukan hanya menahan perutnya daripada lapar, bukan hanya menahan perutnya daripada haus, bukan hanya menahan farjinya pada saat siang harinya, tetapi tingkatan saumul khas, yaitu puasa orang-orang yang khusus, menambahkannya dari sesuatu, wa huwa kaful jawarihi anil atam, dia tambahkan untuk tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya berdosa, seperti melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan lewat seluruh anggota badannya, seperti berbicara, seperti mendengar, seperti melihat, seperti melangkahkan kedua kaki,
dan menjaga hatinya dari sifat-sifat yang penuh dengan penyakit hati. Dia mencoba seluruh anggota badannya dan hatinya untuk tidak melakukan dosa sama sekali. Lalu orang-orang yang berpuasa di tingkatan yang khusus tersebut ini, fala yutimmu dzalika, maka tidak akan sempurna puasa seseorang yang di dalam tingkatan yang khusus, illa bimudawwamati khamsatu asya'a, kecuali dengan mendawamkan, selalu melakukan 5 perkara. Jadi di tingkatan yang khusus tersebut ini, mereka tidak dapat sempurna ibadah puasanya kecuali melakukan, menjalankan 5 hal tersebut yang harus mereka lakukan di dalam dirinya. Yang pertama, al-ula, Ghaddul Bashar, dia menjaga pandangannya dari sesuatu yang penuh dengan kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga pandangannya dari ketidakjujuran, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua, di tingkatan Shaumul Khawas, puasa orang yang khusus, mereka harus melakukan hifdzul lisan anil ghibah, menjaga lisannya, menjaga pembicaraannya, menjaga sesuatu yang keluar dari mulutnya di dalam berburuk sangka kepada orang-orang lain. Dia jaga ucapannya, dia jaga pembicaraannya di dalam ghibah, di dalam banyak omong yang buruk sangka kepada orang lain. Wal kadzib, dari berdusta. Wan namimah, dan mengadu domba. Wal yaminul gomus, dan menjaga daripada sumpah yang palsu. Karena hal-hal yang demikian menurutnya, menurut tingkatan di dalam puasa yang khusus, merujuk kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, khamsatun asya, ada 5 perkara, tuhbitus sauma, yang dapat membatalkan pahala puasa. Jadi puasanya berhasil, akan tetapi tidak mendapatkan pahala daripada puasanya. Yang pertama, al-kadzib, berbohong. Yang kedua, wal ghibah, melakukan omongan yang merujuk kepada orang lain di dalam kejelekan. Yang ketiga, wan namimah, mengadu domba. Yang keempat, yaminul gomus, sumpah dengan sumpah yang palsu. Dan yang kelima, wan nadharu bisyahwati, memandang dengan pandangan penuh dengan kesyahwatan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila di dalam tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan puasa orang-orang yang khusus, melakukan hal berdusta, ngomongin orang, bersumpah palsu, mengadu domba, dan memandang penuh dengan syahwat, maka mereka akan menganggap puasa mereka tidak mendapatkan daripada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang-orang yang di tingkatan Shaumul Khawas, tingkatan puasa orang-orang yang khusus. Yang ketiga, mereka harus yang namanya melakukan kuful udhuni anistimai kulla makruhu,
menjaga telinganya dari sesuatu pendengaran yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga telinganya dari sesuatu yang tidak bermanfaat, menjaga telinganya dari sesuatu yang dapat merugikan dirinya dan orang lain. Yang keempat, di dalam tingkatan saumul khawas, yaitu puasanya orang-orang yang khusus, harus melakukan fujami'il a'da'i, yaitu menjaga seluruh panca indranya anil makarih, dari sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga kedua tangannya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga kedua tangannya, menjaga kedua kakinya, menjaga perutnya, menjaga farjinya dari sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, di dalam tingkatan saumul khawas, puasanya orang-orang yang khusus, wa kufful batni, dia menjaga perutnya, anisyubhati fi waktil aftari, dari sesuatu yang syubhat, perkara yang tidak jelas pada saat berbuka puasa. Tatkala mereka berbuka puasa, sangat hati-hatinya tatkala mereka memakan dan meminum sesuatu, sampai perkara yang syubhat dia jaga benar-benar untuk kemurnian daripada ibadah puasanya. Yang mana kita telah sama mengetahui syubhat adalah perkara yang tidak jelas keberadaannya, antara haram dan halal. Anit ta'amil halali, yang mana tingkatan orang-orang yang berpuasa khas, yaitu khusus, karena dia menganggap bahwasanya apabila dirinya tatkala sahur memakan sesuatu yang halal, thummal iftari anil harami, kemudian tatkala berbuka puasanya dengan makanan yang haram, mereka menganggap hal yang demikian famitslihi, itu bagaikan kaman bunya qasran, dia membangun suatu bangunan, suatu gedung, wahadama misran, akan tetapi dia juga yang merubuhkannya. Hal yang demikian dia bayangkan seperti itu demi untuk menjaga daripada ibadah puasanya. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atos. Kata Nabi, begitu banyak orang-orang yang melakukan ibadah puasa, mereka tidak akan mendapatkan pahala daripada puasa yang mereka lakukan, illal ju'u wal atos, kecuali cuma hanya menahan lapar dan menahan haus saja. Na'udzubillah. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang ketiga, di dalam tingkatan berpuasa ada yang namanya saumul khawasul khawas, yaitu puasanya orang-orang yang istimewa, puasanya orang-orang yang teristimewa. Di dalam tingkatan yang ketiga adalah tingkatan yang sangat berat untuk kita selaku orang awam melakukannya. Yang mana di dalam tingkatan
saumul khawasul khawas, yaitu puasa orang-orang yang teristimewa. Saumul qalbi, yaitu puasanya hati. Anil hammi muddunyati, yang mana mereka menahan sesuatu daripada kesibukan dunia. Yang mana mereka bukan hanya menahan lapar perutnya, bukan hanya menahan haus dahaganya, bukan hanya menahan farjinya, bukan hanya menahan penglihatannya, bukan hanya menahan pendengarannya, bukan hanya menahan lisan-lisannya, bukan hanya menahan semua anggota tubuhnya, bahkan di dalam tingkatan yang ketiga, yaitu saumul khawasul khawas, tingkatan puasa orang-orang yang teristimewa tersebut ini, mereka menahan dirinya anil hammi muddunyati, menahan daripada kesibukan-kesibukan dunia. Segala sesuatu yang dapat menyibukkan dirinya di dalam perkara dunia, mereka tinggalkan. Wal afkarud dunyawiyati, dan pikiran-pikiran dunia, sesuatu pemikiran-pemikiran dunia, mereka pun meninggalkannya. Waqaffuhu amma siwa Allah, dan juga mereka harus bisa menahan dirinya, mencegah dirinya, membentengi dirinya daripada sesuatu yang selain Allah. Fa idza tafakkaru hadas shaim, maka apabila seseorang yang di dalam tingkatan yang ketiga, saumul khawasul khawas, tingkatan orang-orang berpuasa yang teristimewa, dia masih memikirkan dunia, dia masih memikirkan sesuatu yang bersifat dunia, dan memikirkan ada sesuatu selain Allah di dalam puasanya, maka batalah puasa orang tersebut. Mereka membayangkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau masih memikirkan sesuatu dunia dan memikirkan ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beranggapan batal puasanya tersebut, menjiwai di dalam ibadah puasanya, sehingga beranggapan menjadi batal puasa yang mereka lakukan. Yang mana di dalam tingkatan khawasul khawas, orang-orang yang teristimewa tersebut ini adalah wahwa rotbatul anbiya, yaitu tingkatan para nabi dan rasul. Akan tetapi kita manusia bisa melakukan tingkatan yang seperti nabi dan rasul. Wasiddiqin, dan tingkatannya orang-orang yang siddiq, yaitu orang-orang yang memang Allah sudah pilih untuk meninggalkan kesibukan dunia, untuk meninggalkan pemikiran-pemikiran dunia, untuk meninggalkan hal-hal sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah kita selaku manusia biasa dapat masuk di dalam tingkatan saumul khawasul khawas, yaitu puasa orang-orang yang teristimewa, seperti yang dilakukan para nabi dan rasul, seperti yang dilakukan para siddiqin, orang-orang soleh terdahulu? Tentu sangatlah bisa untuk kita semua di dalam tingkatan yang ketiga tersebut, tingkatan orang-orang yang teristimewa. Kita meyakini puasa yang dilakukan oleh guru-guru kita dapat mendapatkan tingkatan yang ketiga, yaitu puasa orang-orang yang teristimewa. Fa in tahqiqu hadzal maqam, maka apabila di dalam tingkatan yang ketiga tersebut ini harus bisa menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
di dalam melakukan yang namanya puasa. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tingkatan orang-orang yang berpuasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang akan menilai daripada puasa-puasa yang kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.